Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas perkara masalah sesuatu yang sebetulnya dari zaman Rasulullah pun ya sudah ada, dari zaman-zaman terdahulu pun sudah ada. Kalian juga sudah tahu pastinya karena ada di thumbnail dan judul kan. Ya, pembahasannya itu masalah ramalan, peramal, dan yang lain sejenisnya. Padahal ini hanya satu unsur ya, yang namanya ramalan itu dilakukan oleh kalangan dukun. Udahlah, jangan sebut paranormal gitu. Kan kalau di TV itu kan paranormal atau apalah gitu ya, dikemasnya dengan pakaian yang rapi dan sebagainya, dengan titel-titel yang lainnya seperti itu. Dalam unsur santet, guna-guna, dan sihir pun ada yang namanya ramalan. Ada unsur ramalan. Karena apa? Di situ ada unsur menerka-nerka, ada unsur melakukan sesuatu yang bukan makomnya. Kan dalam Al-Quran pun sesuatu atau yang mengetahui hal gaib, tentu yang maha gaib itu sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, Allah saja. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, ini hadis sahih yang saya baca, dikatakan di situ, jika seseorang menghampiri atau mendatangi seorang peramal, maka sholat selama 40 hari tidak akan diterima. Naudzubillahi min dzalik. Bayangkan, dan banyak sekali rujukan-rujukan, penekanan, ketegasan dalam Al-Quran dan hadis yang lainnya. Ya, yang saya sampaikan itu hanya contoh. Intinya, jangan percaya yang namanya ramalan. Kadang-kala kan saya juga suka lihat itu di Facebook, bukan hanya ramalan Mbak Yu aja. Kalau Mbak Yu udah mutlak sesat, dan yang lain sejenisnya dengan teman-temannya, dengan sejenis-jenisnya, atau kalangan Mbak Yu lah, banyak lah. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu begitu, karena takut menyindir atau menyinggung perasaannya. Tapi yang dilakukan oleh Mbak Yu ini sendiri sudah sangat menyimpang. Karena kenapa? Karena di situ yang namanya peramal itu pembahasannya tidak hanya satu. Dia membahas 100 pembahasan. Ya, namanya itu bukan pembahasan paranormal, bukan sesuatu yang diramalkan. Kalau menurut saya, itu namanya prediksi. Ya, pembahasan atau prediksi 100, yang benar cuma 3. Ya, yang 97 kemana? 98, 99, 100 benar 3. Yang 97 dilupakan, yang 3-nya dinaikkan seperti itu. Itulah namanya juga dunia hiburan. Sesuatu yang lagi naik ya pasti akan diangkat, apalagi di dunia pertelevisian. Sudah tidak aneh lagi lah intinya. Dan banyak juga di Facebook dan yang lainnya, sesuatu yang diramalkan dari hari lahir, dari karakter foto kita, ada kan itu peramal-peramal yang di tautan Facebook yang dibagikan. Kalau yang ceritakannya hal-hal baik, dia share ke beranda Facebook dia. Kalau dia mendapatkan ramalan yang buruk, dia ulangi lagi. Ini kan orang-orang yang gak ada kerjaan sebetulnya. Ya, ramalan itu sebenarnya banyak. Ada ramalan yang sering dilakukan oleh selebritis tuh, ramalan kartu dikocok, suruh milih satu. Nah, seperti itu. Ada juga ramalan dan dari hari lahir, dari melihat tangannya dan yang lainnya. Sungguhlah, itu sangat kesesatan yang nyata hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada kerjaan seperti itu. Ya, dan di samping itu ada yang namanya isyarah, ya. Isyarah itu ada dalam mimpi dan yang lainnya, tapi kupasannya, pembahasannya banyak. Nah, karena sekarang saya membahas masalah tentang ramalan, ya intinya saya kerucutan aja lah ke pembahasan yang namanya ramalan itu sendiri. Pokoknya jangan percaya lalu yang namanya ramalan itu hanya akan merusak pemikiran kita, ya. Karena contoh kita datang ke suatu peramal atau apalah, atau prediksi nanti tahun 2050 contohnya akan ada kerusuhan. Orang-orang yang memang lagi pemikirannya lagi guncang, lagi apa, terdoktrin. Dari psikologisnya itu akan terdoktrin.
kamu nanti akan gini, akan gini, akan gini. Ya, ramalannya jelek contohnya, dia akan down, dia akan terdoktrin, dan dia akan merasa bahwa itu akan menjadi nyata. Karena setiap perkataan itu adalah doa sebetulnya. Jadi jangan main-main lah dengan yang namanya ucapan. Apalagi sesuatu yang dikemas dengan bentuk yang namanya ramalan, itu sesuatu yang sangat membingungkan dan menyesatkan. Ya, tugas kita hanyalah pertama, sandarkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sandarkan segala perkara sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Terus 3 poin akan saya bahas. Tugas seorang muslim yang baik hanya 3: ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan sesuatu, diniatkan, disadarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun jelas, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kerja kita ibadah, menafkahi anak istri kita bernilai sedekah. Kurang enak apa lagi coba? Kita sebagai suami menafkahi anak istri kita bernilai sedekah. Tentu itu ada pahalanya yang luar biasa. Kerja kita, aktivitas kita intinya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan ibadah. Ya, dilanjutlah doa, meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu bernilai sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Dikabul hajat-hajatnya. Setelah itu apakah? Tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jangan dibikin pusing lah. Ya, kita hidup enggak lama kok. Jangan dibikin pusing. Ikhtiar, berdoa, tawakal, dan segala sesuatu sebelum kita melakukan yang 3 ini, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerja kita Allah, aktivitas kita Allah, karena Allah. Datang penyakit, ya Allah, sandarkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Dan ingat satu hal, yang namanya peramal itu hanyalah kesesatan yang nyata, dan orang yang datang kepada peramal adalah orang yang sedang tidak ada kerjaan. Pemikirannya, hatinya tertipu, dan sungguh itu tipu daya setan. Ya, tentunya ini sebetulnya hal yang menggelikan. Sesuatu yang sangat sepertinya sudah tahu itu salah, tapi karena memang tidak ada lagi perasaan atau sesuatu yang bisa membuat dirinya puas, datang kepada seseorang yang bisa meramal. Kalau ramalannya baik, dia akan semangat. Kalau ramalannya buruk, dia akan mengiyakan dan iya, saya seperti itu, ini. Ya, padahal ada isyarat di dalam ruang lingkup mimpi contohnya. Dia memimpikan sesuatu, dia searching di Google atau bertanya kepada seorang yang ahlinya. Kalau dia mimpi dan itu mimpinya bagus, dia akan merasa gembira. Kalau mimpinya jelek, bagaimana? Ya, itu masuk ke mempercayai loh. Hati-hati. Padahal dalam keterangan Rasulullah pun, jika kamu bermimpi baik, maka ucapkan alhamdulillah dan serahkan kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Di samping itu, jika bermimpi buruk, maka berdoalah, meminta pertolongan kepada Allah, serahkan lagi kepada Allah. Kalau Allah yang ngasih, kalau Allah yang membolak-balikan segala perkara, jadi jangan takut. Perkara-perkara yang kita hadapi, perkara-perkara yang kita alami, serahkan kepada Allah. Hanya itu. Ya, intinya yang namanya paranormal, maaf. Intinya yang namanya peramal adalah orang yang sangat, mohon maaf, gila ya. Dan untuk Bayu, stop. Dan untuk peramal-peramal yang lain, silakan, terserah kalian mau melakukan apapun. Karena setiap tindakan yang kalian lakukan, setiap orang-orang yang datang kepada peramal akan menyesal di kemudian hari. Dan sungguh itu penyesalan yang sangat dalam. Ya, orang yang datang ke peramal, saya ulangi lagi, orang yang tidak ada kerjaan. Ya, orang yang tidak ada kerjaan, jelas-jelas itu makhluk Allah. Ya, menerka-nerka. Dia siapa sih? Diciptakan oleh Allah kok. Yang tahu hal gaib itu maha gaib. Yang tahu maha gaib tidak ada. Makanya itu berdoa, minta ke yang maha gaib, berserah, tawakal, serahkan semuanya ke maha gaib itu. Siapa sih? Ya Allah. Masa diulang-ulang lagi seperti itu kan? Jadi kalau kurang puas, nanti kolom komentar lah. Kita bahas masalah hal-hal yang diramalkan lah, dari hari lahir, dari karakteristik seseorang, dari siho, dari zodiak apalagi itu. Nah, udah tahu itu sesuatu yang disesatkan, sesuatu yang dilarang oleh agama, tetap aja ada yang percaya dengan yang namanya zodiak. Itu jangan percayalah. Udah, tugas kita ikhtiar, berdoa, tawakal sama Allah. Udahlah. Intinya kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar.
mau ada yang menyampaikan sesuatu, silahkan di kolom komentar, di share jika bermanfaat ya. Dan setiap yang saya sampaikan, jika itu kebaikan datangnya dari Allah, dan jika ada kehilapan, wallahi sungguh itu datangnya dari saya sendiri ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sendura. Thank you.